lepas mengeluarkan fasi wajib untuk seluruh buruh migran. Oke, yang kedua, apakah bagi PRT yang baru kerja ke Hong Kong ataupun yang setelah pulang cuti ke kampung halaman kemudian kembali bekerja lagi ke negara Hong Kong, apakah itu wajib fasi? Jawabannya adalah wajib fasi untuk yang baru kerja ke Hong Kong maupun yang kembali ke negara Hong Kong. Ada dua pilihan. Jadi fasi ini silakan kawan-kawan pikirkan mana yang menurut kawan baik untuk Anda ya. Oke. Kita melihat ya Rek, dalam kasus Mbak PL yang dituncung tersebut ini yang menular bayi 10 bulan ini sebenarnya ini waktu ke Hong Kong ini udah divasin Rek. Kemudian udah dikarantina 21 hari. Kemudian kerja di majikan selama 28 hari. Dari 28 hari itulah dia dinyatakan mutasi ganda COVID kan, seperti itu. Sebenarnya udah divaksin tapi tetap aja ya terkena COVID. Oke. Yang ketiga, apakah fase ini wajib untuk semuanya? Jawabannya tadi udah saya bahas bahwa ini masih ditangguhkan dan kapan akan dilakukan atau tidak dilakukan ini masih menjadi perbincangan atau usulan karena risikonya juga berat. Kemarin kan saya sudah membahasnya ya di video-video lama bahwa kalau sampai terjadi apa-apa dengan PRT, apakah pemerintah Hong Kong mau bertanggung jawab dan memberikan asuransi jika ini berakibat fatal untuk kita. Ini penting loh Rek. Mungkin kawan-kawan biasa aja menerimanya, tapi kalau orang lain udah ada riwayat sakit kemudian tetap dipaksa untuk vaksin, nah ini kalau ada papanya siapa yang bertanggung jawab? Jadi kita nggak boleh egois. Kalau kita sehat, orang lain belum tentu sehat seperti kita kan, seperti itu. Jadi kita nggak boleh ya haruslah kamu pasti nggak apa-apa lah kan, nggak seperti itu loh. Jadi bilang sama mbaknya kalau kamu memang mau vaksin, paling enggak kamu punya riwayat sakit apa enggak, itu penting banget. Nah yang keempat, apakah vaksin ini ada efek jangka panjangnya atau merusak kekebalan tubuh kita nantinya? Ini belum ada pernyataan resmi dari studi kedokteran WHO. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail sebelum kejadian ada kejadian atau mungkin ada statement yang dikeluarkan WHO mengenai jangka panjangnya vaksin ini. Nah ini adalah pertanyaan yang sering saya jumpai di kalangan kawan-kawan kita. Yang kelima, ketika Anda divaksin itu ada jangka pendeknya Rek. Yang pertama nyeri, demam, sakit kepala, kelelahan, kemudian panas, dingin, mual, kemudian gatal-gatal, nyeri tubuh. Nah, ada beberapa 7 macam ini yang kawan-kawan alami. Nah kawan-kawan yang udah pasti, apakah pernah mengalami hal ini dan bagaimana sih cara untuk menyembuhkan? Apakah banyak istirahat atau mungkin hal lainnya lagi, minum air yang banyak atau bagaimana, atau mungkin Anda tidak ada efek-efek seperti yang saya bahas tadi. Nah nanti silakan kawan-kawan jawab di kolom komentar ya. Oke, yang ketujuh, bagaimana kalau bos memaksa kita untuk vaksin? Apakah apa sih yang harus kita lakukan kalau bos ini memaksa kita untuk vaksin? Nah yang pertama, bos memaksa vaksin mungkin khawatir dengan keluarganya dan dianggap kita ini kalau libur belum tentu bisa menjaga kesehatannya, belum tentu dia bertemu dengan siapa saja, libur dengan siapa saja, duduk di mana, makanannya bersih apa enggak. Itu kan adalah pertanyaan yang besar banget di kalangan bos kita kan. Apakah teman-temannya ini bersih-bersih apa enggak. Seperti hal ini kan menjadi hal yang mungkin lumrah juga ketika majikan itu melakukan kita, seperti itu ya. Nah
Oke, kalau majikan memaksa kita untuk apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Anda meminta majikan untuk memeriksakan ke dokter apakah badan Anda cukup kuat untuk menerima VASI. Kemudian, apakah Anda memiliki riwayat penyakit jantung, kemudian alergi obat, dan juga darah tinggi, Rek. Jantung dan darah tinggi ini loh ya, ingat, ini harus benar-benar Anda periksa loh ya. Darah tingginya Anda, darah tingginya itu ada apa enggaknya di tubuh Anda. Nanti kalau ada, Anda harus bilang ke dokter bahwa atau si petugas yang akan memvaksin Anda bahwa Anda memiliki riwayat ini bisa nggak divaksin. Jangan sampai Anda diem kemudian divaksin. Kalau terjadi apa-apa, jangka pendeknya ini 1 hari 2 hari mungkin nggak masalah kan demam, tapi kalau sampai 1 hari sampai dengan 7 hari ini yang repot siapa? Sampai juga kan. Jadi minta sama majikan dulu untuk periksa dulu ya. Oke, yang kedua penting banget, mintalah istirahat Anda selepas divaksin. Bos, saya mau VASI ini hari. Apakah Anda mau memberikan saya istirahat selepas pulang dari VASI? Seperti itu. Entah itu cuman 1 hari atau 2 jam, itu Anda harus diberikan istirahat yang cukup selepas Anda divaksin. Itu kenapa orang lokal selepas divaksin dia pulang dari kerja kemudian banyak rehat, karena takutnya nanti tubuhnya ini tidak kuat, tidak stabil menerima VASI. Kemudian bilang sama bos, nanti kalau saya divaksin saya minta waktu 30 menit untuk tetap di sana, di sekitar sana, tidak melanjutkan dulu untuk pulang atau tidak menaik ke MTR, karena dalam waktu 30 menit ini kawan-kawan bisa istirahat dulu. Nah, ini agar kawan tidak menimbulkan reaksi alergi yang dimana dapat menurunkan tekanan darah, dan ini bisa membuat Anda pingsan, Rek. Jadi usahakan selepas divaksin jangan buru-buru pulang, naik MTR lah, kemudian naik bus lah, minibus lah, udah banyak orang bikin pusing, nanti malah terjadi apa-apa sama Anda. Istirahat dulu ya, Rek. Paling enggak bawa air minum yang banyak selepas divaksin, kemudian rehat 30 menit di tempatnya, jangan kemana-mana dulu. Kemudian di rumah minta waktu istirahat 1 jaman ya, ini penting banget lah. Jadi kalau majikan memaksa, tanyain dengan betul, kamu mau kasih aku istirahat apa enggak nantinya kalau selepas aku divaksin. Seperti itu ya, Rek. Ini penting banget loh buat kawan-kawan semuanya, karena aku melihat banyak banget kawan-kawan, saya melihat beberapa komentar banyak yang mengeluhkan demam ya, demam, sakit kepala. Ini yang banyak banget. Demamnya ini enggak sehari 2 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu, Rek. Jadi minum air putih pun kadangkala tidak bisa menyembuhkan loh, karena mungkin saking kagetnya. Nah, kayak aku dulu pas tes swab ini nganu, Rek, langsung panas selama 2 hari itu hanya tes swab. Mungkin karena apa ya, terlalu tertekan, terus sehingga tertekan itulah membuat aku sendiri itu panas dalam, padahal itu bukan vaksin, Rek. Bagaimana kalau vaksin? Itu pasti mungkin juga efek tua juga ya, jadi udah tertekan, bagaimana ini? Terus mengkhawatirkan juga sih. Jadi kan pasti juga kan kawan pasti ada yang merasakan hal yang sama. Nanti silakan komentar di bawah video ini, dan yang pasti jaga kesehatan kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.